Perjuangan Pemahu. Jadi ini ada ilustrasi pada tanggal 1 Desember 2019, Hayward Tire Fabrication memiliki persediaan 1.000 ban traktor dengan biaya €200 per ban. Hayward telah membangun inventaris ban traktor untuk mengantisipasi permintaan ban tersebut di masa yang akan datang, yaitu musim tanam dan musim semi. Lalu Hayward mencatat persediaan pada laporan posisi keuangan pada €200.000 didapat dari 1.000 dikali €200 per ban menggunakan nilai realisasi biaya atau bersih yang lebih rendah dari FIFO. Hingga Hayward menjual ban, perseroan memiliki risiko penurunan nilai persediaan ban. Hayward ingin melindungi eksposurnya terhadap penurunan nilai wajar untuk persediaan bannya. Persediaan tersebut dijamin untuk salah satu pinjaman bank. Lalu untuk ilustrasi selanjutnya, untuk melindungi nilai risiko ini, Hayward mengunci nilai persediaan bannya pada 2 Januari 2020 dengan membeli opsi jual untuk menjual karet dengan harga tetap. Hayward menetapkan opsi tersebut sebagai lindung nilai wajar dari persediaan ban. Put option ini yang akan berakhir dalam 9 bulan ke depan memberi Hayward opsi untuk menjual 4.000 pon karet dengan harga €50 per pon, yang merupakan harga spot karet saat ini di pasar. Karena harga pelaksanaan sama dengan harga pasar saat ini, tidak ada entry yang diperlukan pada permulaan opsi jual. Lalu, slide selanjutnya dibaca oleh Dwi. Pada tanggal 31 Maret 2020, nilai wajar persediaan telah turun 10%. 200.000 dikali 10% sama dengan 20.000. Hayward mencatat entry-nya sebagai berikut. Unrealized holding gain or loss income 20.000 di debit, allowance to reduce inventory to fair value 20.000 di kredit. Jurnal berikut tercatat kenaikan nilai put option untuk menjual karet dengan asumsi harga spot karet turun 10%. Put option-nya 20.000 di debit, unrealized holding gain or loss income-nya 20.000 di kredit. Statement of financial position-nya current asset, yaitu ada inventory net of the allowance of 20.000, 180.000. Put option-nya 20.000. Income statement-nya other income, unrealized holding gain put option 20.000, unrealized holding loss inventory dikurang 20.000. Cash flow hedge digunakan untuk melindungi exposure terhadap resiko arus kas yang dihasilkan dari variabilitas arus kas. Pelaporannya, nilai wajar pada laporan posisi keuangan. Yang kedua, keuntungan atau kerugian ekuitas sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lain. Ilustrasi pada September 2019, Alliance Scan mengantisipasi pembelian 1.000 metrik ton aluminium pada Januari 2020. Khawatir harga aluminium akan naik, Alit mendatangkan kontrak berjangka aluminium. Kontrak berjangka aluminium memberi Alit hak dan kewajiban untuk membeli 1.000 metrik ton aluminium seharga 1.550 per ton, jumlah dalam ribuan. Harga kontrak ini masih bagus hingga kontrak berakhir pada Januari 2020. Yang mendasari pembuatan turunan ini adalah harga aluminium. Alit mendatangkan kontrak berjangka pada 1 September 2019. Asumsikan harga yang harus dibayar hari ini untuk persediaan yang akan dikirim pada Januari. Harga spot sama dengan harga kontrak dengan dua harga yang sama. Kontrak berjangka tidak ada nilainya, oleh karena itu tidak ada entry yang diperlukan. Ilustrasinya, pada tanggal 31 Desember 2019, harga aluminium pengiriman bulan Januari naik menjadi 1.575 per metrik ton.
Alit membuat jurnal berikut. Futures kontrak 25.000 di debit, unrealized holding gain or loss equity 25.000. Perhitungannya 1.575 dikurang 1.550 dikali 1.000 ton. Ini ada contoh soal lagi. Pada Januari 2020, Alit membeli 1.000 metrik ton aluminium seharga 1.575. Jurnalnya aluminium inventory 1.575.000, cashnya 1.575 dikali 1.000 ton sama dengan 1.575.000. Pada saat yang sama, Alit membuat penyelesaian harga atas kontrak berjangka. Ini jurnalnya, cashnya 25.000, future kontraknya 1.575.000 dikurang 1.550.000, yaitu 25.000 di kredit. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Laila. Selanjutnya ada effect of health on cash flow. Application cash flow, with to fix cash paid for inventory sebesar 1.550.000 sama dengan untuk aktual cash flow-nya ada aktual cash paid sebesar 1.575.000, untuk less cash reserve-nya ada on future contract sebesar 25.000, final cash-nya 1.575.000 dikurang 25.000 menjadi 1.550.000. Ilustrasi berikutnya, asumsikan Alit mengolah aluminium menjadi barang jadi atau kaleng. Total biaya kaleng termasuk pembelian aluminium pada Januari 2020 adalah sebesar 1.700.000. Alit menjual kaleng pada Juli 2020 seharga 2 juta dan mencatat penjualan sebagai berikut. Pada debit ada cash sebesar 2 juta dan pada kreditnya sales revenue 2 juta. Kemudian COGS-nya 1.700.000 di debit dan inventory-nya sebesar 1.700.000 di kredit. Enggak. Ilustrasi berikutnya, karena pengaruh transaksi yang diantisipasi sekarang telah mempengaruhi pendapatan, Alit membuat jurnal berikut terkait dengan transaksi lindung nilai Juli 2020. Untuk jurnalnya, unrealized holding gain or loss equity sebesar 25.000 dan COGS-nya 25.000 di kredit. Embedded difference. Obligasi konversi adalah instrumen hibrida, dua bagian. Yang pertama, sekuritas utang, disebut sebagai sekuritas tuan rumah. Dan yang kedua, ada opsi untuk mengubah obligasi menjadi saham biasa, derivatif melekat. Diperhitungkannya sebagai salah satu kesatuan. Next. Kriteria lindung nilai yang memenuhi syarat. Kriteria yang harus dipenuhi oleh transaksi lindung nilai sebelum membutuhkan akuntansi khusus untuk lindung nilai. Yang pertama ada dokumentasi, manajemen resiko dan penunjukan. Yang kedua ada efektivitas hubungan lindung nilai. Dan yang ketiga ada efek pada laba yang dilaporkan dari perubahan nilai wajar atau arus kas. Contoh akuntansi lindung nilai komprehensif. Banyak perusahaan jenis derivatif yang populer disebut swap. Swap adalah transaksi antara dua pihak di mana yang pertama pihak pertama berjanji untuk melakukan pembayaran kepada pihak kedua. Demikian pula pihak kedua berjanji untuk melakukan pembayaran simultan kepada pihak pertama. Jenis swap yang paling umum adalah swap satu bunga. Dalam jenis ini, satu pihak melakukan pembayaran berdasarkan kurs tetap atau mengambang, dan pihak kedua melakukan hal sebaliknya. Fair value hedge. Ilustrasinya, assume that Jones AG issue sebesar 1 juta of 5-year 8% bonds on January tanggal 2 2019. Jones record this transaction. Untuk jurnalnya, ada cash di debit sebesar 1 juta, dan pada kredit ada bonds payable sebesar 1 juta. Dengan asumsi bahwa Jones melakukan swap pada
2 Januari 2019, swab saat ini tidak memiliki nilai, oleh karena itu tidak diperlu di-entry atau dibuat jurnalnya. Lalu pada akhir 2019, Jones melakukan pembayaran bunga atau obligasi tersebut. Ini mencatat ada transaksinya, yaitu untuk di debit ada interest expense sebesar 80.000 dan pada kredit cashnya 8% dikali 1 juta menjadi 80.000. Fair value discloses, pengungkapan informasi nilai wajar, instrumen keuangan. Yang pertama biaya, yang kedua ada nilai wajar. Dari semua instrumen keuangan harus dilaporkan dalam catatan atas laporan keuangan. Tiga tingkatan luas terkait dengan pengukuran nilai wajar. Level yang pertama, pengukuran yang paling andal karena nilai wajar didasarkan pada harga kontasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik. Untuk level yang kedua, tidak didasarkan pada harga pasar kuantasian untuk aset dan liabilitas yang identik, tetapi mungkin didasarkan pada aset atau liabilitas yang serupa. Untuk level yang ketiga, menggunakan input yang tidak dapat diobservasi yang mencerminkan asumsi perusahaan mengenai nilai instrumen keuangan. Berikutnya ada disclose of fair value information. Perusahaan harus menyediakan yang berikut. Untuk pada penekanannya pada level yang ketiga, yang pertama ada informasi kuantitatif tentang input signifikan yang tidak dapat diobservasi yang digunakan untuk semua pengukuran pada level 3. Lalu selanjutnya ada diskusi kualitatif tentang sensitivitas pengukuran level 3 yang berulang terhadap perubahan input yang tidak dapat diobservasi diungkapkan, termasuk hubungan timbal balik antara input. Dan yang lainnya bisa dilihat di slide. Lalu selanjutnya ada pembahasan soal. Pembahasan soal kelompok kami ada exercise 16-15 yaitu tentang accounting for restricted shares. Di sini Lopes SPA issue 10,000 restricted share to its CFO Juan Carlos on January 1st, 2019. The shares have a fair value of 500,000 euro on this date. The service period related to the restricted share is 5 years. Vesting occurs in Carlos stays with the company for 6 years. The fair value of the share is 10 euro. At December 31st, 2019, the fair value of the share is 450,000 euro. Instruction. Point A. Prepare the journal entry to record the restricted share on January 1st, 2019. Point B. On January 1st, 2024, Carlos leaves the company. Prepare the journal entry, if any, to accounts for this forfeiture. Lalu ini solutionnya. Untuk point A, journal entry-nya pada tanggal 1 Januari 2019, di debit ada unearned compensation dengan nominal 500.000 dan kredit ada common stock 100.000 didapat dari 10.000 dikali 10 dan untuk akun selanjutnya ada paid in capital excess of par common stock yaitu 400.000. Ini untuk record the issuance of restricted stock. Dan pada tanggal 31 Desember 2020 jurnalnya adalah compensation expense di debit didapat dari 500.000 dibagi 5. Lalu kreditnya ada unearned compensation 100.000. Lalu untuk poin B, di debit ada common stock 100.000, ada paid in capital excess of par common stock 400.000. Angka ini dapat dari jurnal pada tanggal 1 Januari 2019 yang dikredit sekarang didebitkan. Lalu kreditnya ada compensation expense 400.000 dan ada unearned compensation 100.000. Lalu untuk 1623-nya, in 2019, Buraka Enterprise issue at par 75,100, 8% bonds each convertible into 100 ordinary shares. The liability component of convertible bonds was 950 per bond based on a market rate of interest of 10%. Buraka had revenue of 17,500 and expense other than interest and tax of 8,400 for 2020. Assume that the tax rate is 40%. Throughout 2020,
2,000 ordinary share were outstanding, none of the bonds was converted or redeemed. Instruction, point A, compute dilute earning per share for 2020. Point B, assume the same fact. Thus assume for part exercise 1623A, except that the 75 bonds were issued on September 1st, 2020, rather than in 2019, and none have been converted or redeemed. And point C, assume the same fact as assumed for part A, except that 25 of the 75 bonds were actually converted on July 1st, 2020. Lalu solusinya ini, buat poin A, yang pertama ada revenue dia 17.500, lalu ada expense-nya dia. Expense-nya dia ini ada other than interest dan ada bond interest. Untuk other than interest ini dengan nominal 8.400 dan bond interest 7.125. Lalu expense-nya ini dijumlah dan menghasilkan total 15.525 dan dikurang sama si revenue. Maka income before tax-nya dia ada 1.975. Terus dia ada pajak 40%, berarti 40% dari 1.975 itu 790, lalu dikurang. Jadi net income ada 1.185. Ini yang after tax. Lalu ini perhitungan dilute earning per share-nya. Dan untuk poin B sama, ada revenue 17.500 dengan expense-nya other than interest 8.400. Di sini ada bond interest 2.375, perhitungannya sebagai berikut. Lalu apabila beban ini dijumlah akan menghasilkan total 10.775. Maka income before income tax-nya dia, selisihnya adalah 6.725 dan pajaknya dia 40%, yaitu 2.690. Sehingga selisihnya atau net income-nya adalah 4.035. Berikut perhitungan dilute earning per share-nya. Lalu untuk poin C juga sama, revenue-nya dia ada 17.500 dengan expense other than interest 8.400, bond interest-nya dia 3.563, dan yang kedua ini ada bond interest lagi dengan nominal 2.373, berikut perhitungannya. Lalu apabila ini semua dijumlah akan menghasilkan 14.338, lalu dikurang dengan total revenue-nya dia dan akan menghasilkan income before income tax yaitu 3.162. Dengan pajak 40% berarti dia dikurang, lalu net income-nya ada 1.897, berikut perhitungan dilute earning per share. Untuk problem 16.6, ini Charles Austin of the Controls Office of Thomson Corporation was given the assignment of determining the basic and dilute earning per share value for the year ending December 31st, 2020. Austin has compiled the information list below. First, the company is authorized to issue 8 million with $10 per value ordinary share as of December 31st, 2019. 2 million shares have been issued and were outstanding. 4.2, the per share market price of the ordinary share on select dates were as follow. Price per share, bisa dilihat, ini harga per share-nya dia. Lalu untuk poin ketiga, a total of 700,000 share of unauthorized 1,200,000 share of convertible preference share have been issued on July 1st, 2019. Each share had a par value of $25 and a cumulative dividend of $3 per share. The shares are convertible into ordinary share at the rate of 1 convertible preference share for 1 ordinary share. The rate of conversion is to be automatically adjusted for share split and share dividends. Dividends are paid quarterly on September 30, December 31st, March 31st, and June 30. Point 4, Thomson Corporation is subject to a 40% income tax rate. Point 5, the after-tax net income for the year end December 31st, 2020 was 11,550,000. Lalu ini ada following specific activity took place during 2020-nya dia, bisa dibaca. Lalu di sini instruction-nya, point A, determine the number of shares used to compute basic earning per share for the year end December 31st, 2020. Dan untuk point B, determine the number of shares used to compute dilute earning per share for the year end December 31st, 2020. Dan untuk instruction, point C-nya ada compute the adjustment net income to be used as the numerator in the basic earning per share calculation for the year end December 31st, 2020. Dan ini solutionnya. Jadi untuk poin yang pertama ini ada kolomnya ini ada event, date outstanding, share outstanding, restatement, and then
dan fraction of years serta weight shares. Jadi cara kerjanya ini untuk beginning balance including 5% stock dividendnya periode 1 Januari sampai dengan April dengan share outstanding 2.100.000 dapat dari 700.000 dikali 3, lalu dengan restatementnya 2, fraction of the year 3/12 dan akan menghasilkan total 1.050.000. Lalu ada conversion of preferred stock. Jadi kan ada yang dikonvers tadi. Jadi 1 April sampai 1 Juli dengan share outstanding-nya 2.520.000, restatement-nya 2 kali, fraction of year 3/12, maka totalnya 1.260.000. Ini dapat dari mana? Dapat dari 2.520.000 dikali 2 dikali 3/12. Lalu untuk stock split, July 1st until August 1st ada 5.040.000 dengan fraction of the year 1/12, dan ini perhitungannya. Hingga menghasilkan total number of common share to compute basic earning per share-nya 4.951.000. Dan ini untuk perhitungan poin B-nya, dengan number of share to compute basic earning per share-nya 4.951.000, lalu ada convertible preferred stock still outstanding yang angkanya dapat dari 300.000 dikali 2 dikali 1,05 dengan hasil 630.000. Dan ada convertible preferred stock convert 400.000 dikali 2 dikali 1,5 dikali 3/12 akan menghasilkan total 210.000. Dan ini semua ditambah, lalu number of share to compute diluted earning per share-nya 5.791.000. Untuk poin C, di sini ada tabel yang pertama ada after tax net income-nya, which is 11.550.000, lalu ada preferred stock dividend, tanggal 31 Maret itu 700.000 dikali 75% akan menghasilkan 525.000. Dan untuk 30 Juni, 30 September, 31 Desember, itu angkanya dapat dari 300.000 dikali 75% dikali 3, hasilnya 675.000. Lalu 675 ditambah 525, 1.200.000. 1.200.000 ini dikurang sama yang 11.550.000. Maka adjusted net income dia ada 10.350.000. Berikut presentasi kelompok kami, kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih.